Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Libur panjang sekolah akhirnya tiba. Yes, saatnya leha-leha, tapi bukan di rumah, cuy. Gue, Dimas, harus ikut keluarga buat mudik ke rumah kakek di Lampung. Udah 3 tahun gak kesana, jujur gue udah lupa muka kakek nenek sendiri. Gimana kalau gue salah sapa? Om, terus ternyata itu kakek gue sendiri. Malu banget, kan? Kali ini kita bakal dengerin kisah dari seorang sobat kita, Dimas. Katanya ini pengalaman paling ngeri yang pernah dia alami waktu masih SD. Gimana tuh ceritanya? Langsung aja kita mulai. Markilai, mari kita mulai. Jadi gini, bro, waktu itu libur panjang sekolah akhirnya tiba. Anak kecil mana sih yang gak seneng liburan? Harusnya gue bisa leha-leha di rumah, main PS, nonton kartun, makan cemilan, tapi enggak. Gue malah diajak sekeluarga buat mudik ke rumah kakek di Lampung. Kakek gue orang Jawa yang transmigrasi ke sana. Udah 3 tahun lebih gue gak ketemu dia. Jujur aja, gue udah agak-agak lupa muka kakek sama nenek. Jangan-jangan nanti gue salah sapa, Pak RT. Padahal itu kakek gue sendiri. Nah, akhirnya kita berangkat. Gue, bapak, ibu, sama adik gue yang baru 4 tahun. Sampai di rumah kakek, langsung kerasa hawa-hawa beda, cuy, bukan hawa liburan, tapi lebih ke hawa-hawa mencekam. Wah, ini kayaknya bakal jadi liburan yang nggak biasa, ya. Terus, apa yang terjadi di rumah kakek? Ada sesuatu yang aneh, atau ada yang nggak kasat mata? Oke, kita lanjut lagi kisahnya Dimas. Setelah perjalanan panjang, akhirnya dia sampai di rumah kakeknya di Lampung. Tapi, suasananya bukan seperti villa fancy buat liburan. Ya, ini lebih ke rumah tradisional Jawa yang, kesannya agak spooky. Jadi, rumah kakek gue tuh rumah Jawa klasik, cuy. Dindingnya dari kayu dan bambu, atapnya genteng, dan kalau lo jalan di lantainya, krek-krek-krek, bunyi. Serasa masuk rumah film horor. Yang bikin makin serem, daerah sekitar rumah tuh masih sepi banget. Sepanjang perjalanan tadi, bukannya rumah warga, malah hutan, dan, ya, hutan lagi. Udah kayak settingan film KKN di Desa Penari, tapi versi bocil. Di depan rumah ada pohon mangga sama rambutan. Asik sih, kalau pas musimnya bisa panen sendiri. Tapi bagian belakang rumah, nah, itu yang bikin gue merinding. Pohon bambu tinggi-tinggi, pohon pisang, terus kalau angin lewat, srek-srek-srek, vibe-nya nggak enak, cuy. Jalanan kampung masih dari tanah dan kerikil. Kalau hujan, udah, siap-siap main becek-becekan, brother. Dan yang lebih serem, di sini belum ada listrik. Malam hari cuma diterangi lampu minyak. Gile, lampu minyak. Gimana nggak jadi film horor, coba. Situasi makin menegangkan. Bayangin, di tengah kampung sepi, malam hari cuma pakai lampu minyak, dikelilingi pohon bambu yang kalau angin lewat bunyinya bikin bulu kuduk berdiri. Menarik. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi di rumah kakek itu? Kenapa Dimas sampai bilang ini pengalaman mengerikan yang nggak bisa dia lupain? Kita lanjut ke bagian selanjutnya, kalau berani. Oke, lanjut lagi kisah Dimas di rumah kakeknya yang serba tradisional. Udah gak ada listrik, masak masih pakai tungku kayu. Wah, ini sih vibes zaman dulu banget. Tapi anehnya, Dimas malah betah di sana. Karena apa? Karena ada kebun, ada teman-teman baru, dan main sepuasnya. Liburan idaman, kan? Tapi, tunggu dulu, semua berubah sejak malam itu. 3 malam pertama di rumah kakek, gue santai-santai aja. Happy lah. Main di kebun,
lari-larian, pokoknya kayak bocah kampung pada umumnya. Tapi, malam ketiga, bencana dimulai. Jadi gini, entah kenapa perut gue tiba-tiba mules parah. Duh, cuy, lo pasti pernah ngerasain perut sakit di waktu yang salah, kan? Itu gue rasain waktu itu. Mana toilet di rumah kakek bukan kayak di rumah-rumah biasa. Toiletnya di luar rumah, di belakang, terpisah, dan jauh. Dan yang bikin makin horor, kita harus nembus kegelapan buat ke sana. Gue udah gak tahan, akhirnya gue minta bapak buat nganterin. Bayangin, jam segini, di tempat segelap ini, jalan ke toilet jauh, dan penerangan cuma pakai lampu minyak atau senter kecil. Pak, anterin Dimas ke toilet, Pak, udah gak tahan. Kata gue dengan suara lemah. Bapak yang awalnya males-malesan akhirnya bangun juga. Dia bawa senter, terus kita jalan ke belakang rumah. Setiap langkah kaki berasa berat. Suara kresek-kresek dari pohon bambu makin bikin gue ngeri. Situasi mulai gak enak nih. Mules di waktu dan tempat yang salah, plus perjalanan ke toilet yang kayak setting film horor. Tapi, apa yang Dimas lihat di toilet belakang rumah? Apakah dia beneran bisa tenang, atau malah ada sesuatu yang menunggu di sana? Jangan kemana-mana, kita lanjut ke bagian berikutnya, kalau lo berani. Oke, kita makin masuk ke puncak ketegangan. Posisi, Dimas lagi kebelet di tempat yang salah, di waktu yang salah. Bayangin aja, cuy, di belakang rumah, di tengah kebun, toilet tradisional yang bukan buat anak kecil, dan suasana gelap gulita, gile. Ini bukan liburan, ini ujian mental. Tapi, Dimas akhirnya nurut sama bapaknya, dan mulai menuntaskan misi. Jadi, akhirnya gue jongkok di tanah dekat toilet. Ya udah, daripada masuk ke dalam toilet bambu itu sendirian, kan makin serem. Gue siap-siap buat nyetor ke alam, tapi tiba-tiba, gue ngelirik ke pohon pisang yang gue lewatin tadi. Entah kenapa, bentuknya jadi serem. Bayangan batangnya kayak orang berdiri. Gue merinding, cuy, langsung noleh ke depan, dan di sana ada rumpun bambu. Dedaunannya gerak-gerak kena angin, tapi rasanya kayak ada sesuatu yang ngintip dari balik sana. Sumpah, bulu kuduk gue berdiri. Tapi gue masih berusaha tenang. Ayo Dimas, fokus, selesaikan misi. Tapi pas gue mau lanjut, dari arah rumah, ada cahaya senter. Jereng, gue langsung lega dikit, ternyata itu kakek. Dia jalan mendekat ke arah gue. Terus bapak ninggalin gue bentar buat ngobrol sama kakek. Gue masih jongkok, cuy. Tapi anehnya, bapak sama kakek ngobrol sambil sesekali ngelirik ke arah gue. Mereka ngobrol, lalu nengok ke gue, ngobrol lagi, nengok lagi. Lah, kenapa nih? Ada apaan? Gue makin keringetan, padahal angin malam lagi kenceng. Situasi mulai mencurigakan nih. Pertanyaannya, kenapa kakek dan bapak ngeliatin Dimas terus? Apa mereka lihat sesuatu di belakang Dimas? Atau, ada yang ikut jongkok di sebelahnya? Ini dia, Dimas udah sendirian. Gak ada bapak, gak ada kakek. Cuma ditemani lampu minyak yang terang-terangan gak cukup buat menerangi kegelapan malam yang menyeramkan. Tapi, demi menghilangkan rasa takut, Dimas punya cara. Dia mulai nyoret-nyoret tanah dengan lidi yang dia temuin. Coba tebak, apa yang dia gambar? Muka hantu. Tapi ternyata, gak segampang itu, kan? Jadi, gue sendirian waktu itu. Cuma ditemani lampu minyak yang cahayanya redup banget. Gak cukup buat nyinari sekitaran gue yang gelap banget. Ya, sambil ngilangin rasa takut, gue coba-coba gambar di tanah pakai lidi yang gue temuin. Kan, daripada mikirin yang aneh-aneh, mending fokus aja. Dan pas lagi asik-asiknya gambar, tiba-tiba, gue denger suara gemerisik, dari arah pohon pisang yang ada di sebelah kanan gue. Jaraknya cuma beberapa meter aja dari kepala gue. Gue langsung ngerasa ngeri, tapi dengan penerangan seadanya, gue gak bisa lihat jelas apa itu. Yang gue lihat cuma pohon pisang doang, gak ada yang lain. Sebenarnya sih, gue mikirnya, pasti binatang, kayak celeng atau babi hutan. Tapi kok, iya, itu tetap ngebikin gue takut.
ya namanya juga di tempat yang sepi, gak ada orang lain, hanya gue dan suara angin. Tiba-tiba gue dengar lagi suara itu, gemerisik. Suara dari pohon pisang itu lagi. Gue nengok, tapi gak ada apa-apa. Tapi, kali ini gue mulai lihat sesuatu, ada yang bergerak-gerak di sana. Ini udah bukan binatang lagi, cuy. Ada yang bergerak di balik pohon pisang. Tapi, apa itu? Apakah Dimas udah mulai ngelihat hal-hal aneh di malam yang sepi? Atau, adakah sesuatu yang sedang mengawasinya dari balik pohon itu? Jangan kemana-mana, karena kita bakal segera tahu. Ini dia, cuy. Kalau tadi masih ada sedikit rasa, mungkin cuma binatang, atau pohon pisang aja, sekarang. Gak ada lagi ruang buat mikir rasional, semuanya udah serem banget. Dimas, yang semula santai, sekarang mulai curiga. Apa yang bergerak di balik pohon pisang itu? Duh, yang satu ini gak ada lagi tuh penjelasan logis. Langsung aja, kita cek ke Lanjepeo Coong. Aku masih coba tenangin diri, cuy. Tapi, suara dari pohon pisang itu, udah gak ada angin yang nyentuhnya, tapi itu, bergerak. Kali ini, gue lihat lebih jelas. Gak mungkin itu cuma daun yang bergerak. Mata gue tertuju langsung ke tengah-tengah pohon pisang itu, dan, gue ngeliat sesuatu yang kayak, kain putih, cuy. Apaan tuh? Bener gak sih gue lihat? Aku mulai ragu, tapi jantung gue udah gak bisa diajak kompromi lagi. Rasanya, ini bukan hal biasa. Apa itu? Nyi Roro Kidul. Sebelum aku bisa mikir panjang, tiba-tiba, pocong. Aku langsung panik, cuy. Pocong itu melompat keluar dari balik pohon pisang. Bam! Pocong itu melompat tinggi, terus berputar, dan melompat lagi, berputar lagi, mendekat. Hati gue udah kayak mau copot. Gue langsung ngerasa semua otak gue kosong. Langsung lari, tapi, kenapa gue gak bisa gerak? Jreng! Pocong! Itu sih udah gak ada lagi yang namanya, masih bisa waras. Pocong itu bukan hanya berdiri di sana, loh, dia melompat keluar, terus berputar-putar, berputar-putar, mendekat. Apa yang bakal terjadi sama Dimas? Bisa selamatkah dia dari teror pocong yang udah makin mendekat? Atau ada sesuatu yang lebih jahat lagi yang siap menjemput? Tungguin, kita lanjut di bagian selanjutnya. Cuy, ini udah di level kabur atau tamat. Bayangin, Dimas panik, langsung teriak manggil bapaknya, tapi pas nengok ke belakang, pocong itu masih ngejar. Bukan cuma ngejar, dia lompat. Berputar, lompat lagi, dan terus begitu. Gile, pocong kok kayak balerina. Dimas lari sekencang mungkin, tapi ada yang makin aneh. Dia merasa, bapak dan kakek malah semakin menjauh. Tunggu, ini kenapa? Gue lari sekencang mungkin. Gue udah teriak, bapak, kakek, ada pocong. Tapi kenapa, mereka makin jauh? Gue makin panik. Ini nggak benar, cuy. Ini kayak, gue lari di tempat. Dan pas gue nengok ke samping. DUAAARR. Pocongnya udah di sebelah gue. Dia gak lompat lagi. Dia diem di sana, memandang gue dengan kepala miring. Gue langsung gemetar, kaki gue lemas, dan tiba-tiba. BRUKK. Gue jatuh. Gue gak inget apa-apa lagi, gelap. Ini udah level, mati gaya, cuy. Dimas jatuh, dan dia langsung gak sadar. Tapi ini belum selesai. Kita cek apa yang terjadi setelahnya. Aku kebangun keesokan harinya. Aku udah ada di dalam rumah, dengan perban di kaki kanan. Kakiku, robek. Ternyata, aku jatuh kena bilah bambu tajam. Luka ini masih ada sampai sekarang, bekas yang bikin aku gak pernah lupa kejadian malam itu. Pas aku sadar, bapak langsung duduk di sampingku, dia bilang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bapak, Dimas, yang semalam kamu lihat itu. Akhirnya jawaban datang. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah benar pocong yang Dimas lihat? Atau, ada rahasia lain yang disimpan oleh bapak dan kakek? Kita bakal bongkar semuanya di bagian terakhir. Nah, akhirnya kita sampai di momen yang ditunggu-tunggu, pengungkapan misteri. Dimas bangun dengan luka di kakinya, bekas bilah bambu tajam yang masih ada sampai sekarang. Tapi yang bikin makin penasaran,
apa sebenarnya yang terjadi malam itu. Dimas duduk di kasur, masih lemas, lalu bapaknya duduk di sampingnya, dan mulai bicara. Dimas, yang kamu lihat semalam, itu bukan pertama kalinya terjadi di sini. Gue langsung merinding. Maksudnya, bukan pertama kalinya. Bapak, dulu, sebelum rumah ini dibangun, di kebun belakang ini ada sebuah makam tua. Kata orang-orang, ada seorang lelaki yang dikuburkan di sana dalam keadaan tidak sempurna. Maksudnya, gak sempurna gimana, Pak? Dia dikuburkan tanpa dikafani dengan benar. Katanya, ada bagian kain kafannya yang terlepas. Aku langsung ingat sesuatu, pocong itu, dia lompat-lompat aneh. Dia berputar-putar. Bapak, asteris beberapa orang yang pernah melihatnya bilang, kalau dia melompat sambil berputar, itu karena dia berusaha memperbaiki kafannya sendiri, yang longgar dan terlepas saat dia dikuburkan dulu. Jadi ini bukan sembarang pocong, cuy. Pocong ini nyari kafannya yang lepas. Bayangin aja, dia lompat-lompat bukan buat nakutin, tapi buat memperbaiki dirinya sendiri. Gue langsung diem, gue gak tahu harus ngomong apa. Tapi bapak masih lanjut. Sejak dulu, orang-orang desa jarang ke belakang rumah malam-malam. Katanya, kalau kita sendirian, dia bakal mendekat. Dia bukan mau ganggu, tapi dia minta tolong. Supaya ada yang membacakan doa, dan menutup kafannya dengan benar. Jadi, kalau semalam aku gak lari, kalau aku diem, dia gak bakal ganggu aku. Mungkin, tapi siapa yang gak panik kalau lihat pocong? Ini bener-bener mind-blowing. Jadi ternyata pocong yang Dimas lihat itu bukan sekadar hantu nakut-nakutin. Dia adalah arwah yang pengen kafannya diperbaiki dan didoakan dengan benar. Dimas dapat bekas luka seumur hidup dari kejadian itu. Dan setiap kali dia lihat bekas luka itu, dia selalu ingat kejadian malam itu. Apakah pocong itu masih ada di sana? Apakah dia masih lompat-lompat nyari kafannya? Gak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, di belakang rumah kakek, gak ada yang berani ke sana sendirian. Karena, bisa aja ada yang ngeliatin dari balik pohon pisang. Guys, pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang sebuah rumah yang kelihatannya biasa aja, tapi orang-orang sekitar bilang ada sesuatu yang nggak beres di dalamnya. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ini cerita tentang Ari. Tahun 1997, dia dan keluarganya pindah ke Jogja karena pekerjaan. Mereka nyewa rumah tua di selatan kota. Rumahnya besar, bersih, punya halaman luas, bahkan ada kebun di belakang. Kelihatannya sih sempurna, tapi ada satu hal yang bikin Ari mulai curiga. Para tetangga sering nanya, "Mas, betah di sana? Ada yang aneh-aneh nggak?" Dan dari situlah, semuanya dimulai. Ari pikir rumah itu aman. Sampai akhirnya, dia tahu siapa penghuni sebenarnya. Simak sampai habis ya, jangan lupa subrek, like, dan komen. Ubur-ubur ikan lele, ayo nyebur le. Rumah tua misterius, oke. Jadi ini cerita dari Ari yang katanya sih, pindah ke Jogja bareng keluarga. Mulai dari pekerjaan, mereka harus menempati rumah tua di selatan Jogja, rumah yang, luas banget. Nah, tentu aja, harga juga jadi alasan, kan? Kalau ada yang murah, kenapa enggak? Begitu kan, guys? Tapi, begini, Ari dan keluarga, mereka tuh sekeluarga, lengkap ya, ada istri dan 2 anak. Tiba-tiba mereka tinggal di rumah yang katanya, wah, luas banget deh. Halaman belakangnya juga, mantap banget. Kebun terawat, bersih, asri, dan si pemilik rumah, Pak Darmo, juga orangnya, baik banget. Rumah peninggalan kakeknya yang dirawat dengan hati-hati. Tapi, meskipun rumahnya kelihatan sempurna, ada yang aneh, guys. Tetangganya, kasih bahwa rumah itu nggak dihuni selama 4 tahun. Tapi Ari sih mikir, ya udahlah, enggak terlalu dipikirin. Pokoknya dia bilang, ya, rumahnya masih bagus kok, masih terawat. Gua kan bukan orang penakut. Nah, jadi pertanyaannya adalah, emang rumah itu terawat karena dirawat oleh Pak Darmo,
atau ada yang lain yang merawatnya? Coba bayangin deh, selama 4 tahun kosong, siapa yang beneran ngerawat kebun itu? Tertawa canggung, oke, lanjut. Gimana kelanjutannya ya? Oke, guys, kita udah masuk ke cerita yang lebih aneh nih. Tanggal 15 Juli tahun 1997, Ari sekeluarga mulai tinggal di rumah itu, dan awalnya semua baik-baik aja, kayak gak ada yang aneh, kan? Cuma masalah lampu aja yang harus diganti karena redup dan beberapa mati. Wajarlah, ya, namanya rumah tua. Tapi, tunggu dulu, hari ketiga mereka tinggal di sana, ada yang aneh. Setiap kali mereka ketemu tetangga, selalu ada satu pertanyaan yang muncul, gimana, Mas? Betah di sana, ada yang aneh-aneh nggak? Nah, Ari bilang, nggak ada masalah kok, nyaman aja. Tapi, guys, kenapa sih pertanyaan itu terus ditanyain? Lama-lama, si Ari mulai penasaran juga. Akhirnya, dia coba tanya lebih jauh ke tetangga. Emangnya kenapa, Pak? Ada apa dengan rumah itu? Dan jawabannya, benar-benar bikin merinding. Ternyata, penghuni terakhir rumah itu adalah kakek si Pak Darmo. Suara pelan, seolah ada angin. Gimana, serem? Kan? Tapi ini baru permulaan, guys. Bayangin, rumah yang kalian huni, ternyata punya sejarah yang, gelap. Kakek yang sudah lama meninggal, terus kenapa ya tetangga terus nanya, aneh-aneh. Oke, sekarang ceritanya makin serem, guys. Ternyata, kakek Pak Darmo itu meninggal, dan jasadnya baru ditemukan beberapa hari setelahnya, dan posisi jasadnya. Aduh, ini makin gak masuk akal. Jasadnya ditemukan berdiri di sudut ruangan yang sekarang jadi kamar utama Ari. Gimana bisa? Coba. Cuma itu, guys. Kain kafan yang dipakai si kakek, wah, itu loh, kain kafan yang layaknya jenazah siap dikuburkan, loh. Bayangin, Ari sekarang tidur di ruangan yang, pernah jadi tempat terakhir kakek itu berdiri. Bikin merinding gak, tuh? Nah, Ari sih mulai mikir, gimana nih kalau istri sama anak-anak tahu? Makanya dia nggak cerita. Tapi, guys, lebih anehnya lagi, setelah seminggu tinggal di sana, nggak ada kejadian yang benar-benar aneh. Tapi, ada satu hal yang bikin bingung. Stok makanan yang mereka simpan di dapur selalu aja berkurang, tanpa mereka tahu kenapa. Serius, guys, ada yang makan makanan mereka, tapi siapa? Oke, guys, kita udah masuk ke titik yang bikin merinding. Ari mikir, mungkin ini cuma tikus, kali ya. Jadi dia pasang jebakan tikus di dapur. Tapi, apa yang terjadi? Nihil, tikus-tikus itu, ternyata udah pintar, guys. Mereka nggak masuk jebakan itu. Tapi istrinya, ya, menyuruh Ari untuk tetap waspada. Coba lihat, siapa tahu kita bisa tahu dari mana mereka keluar masuk. Jadi Ari pun mulai begadang di dekat dapur, matiin lampu, siap-siap kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Jam 11 malam, nggak ada tikus satupun. Gimana, guys? Ternyata rasa kantuk mulai menyerang, dan Ari pun ketiduran di situ. Tapi, yang terjadi selanjutnya, aduh, baru aja ketiduran, dia terbangun tepat jam 1 malam karena ada suara keras, suara seperti buntalan besar jatuh. Ini bagian yang bikin, kalian bakal nggak percaya. Ari yang ketakutan, langsung berlari ke dapur. Tapi begitu dia lihat, astagfirullah, itu bukan tikus atau apa, guys. Itu, pot congcong, yang tergeletak di dapur. Pot yang lusuh dan kotor, guys, tapi bukannya hitam dan mulutnya lancip, malah, pot congcong, itu tergeletak begitu aja. Yang lebih aneh, itu kayak nggak mungkin ada di situ. Kalau kalian ada di posisi Ari, gimana? Siapa yang naruh itu di sana? Tertawa cemas, aduh, guys, ini udah nggak lucu lagi. Pot congcong di dapur. Itu ada apa ya? Jangan-jangan, ada yang nggak ingin mereka tinggal di sana. Ayo kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Gimana, guys? Udah mulai jelas, kan? Ini bukan cuma tentang tikus atau pocongcong. Ada sesuatu yang lebih gelap di rumah itu. Siapa yang sebenarnya ada di sana? Kenapa Ari bisa nggak ingat kejadian yang benar-benar serem itu?
Mungkin, ini baru permulaan. Oke, guys, sekarang Ari mulai sadar kalau ini bukan cuma kejadian aneh biasa. Dia nggak mau bikin istrinya panik, tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya yang terjadi? Dan yang lebih penting, gimana cara mengusir sosok itu? Besok paginya, Ari datengin Pak Marto, tetangganya yang pertama kali cerita soal rumah itu. Nah, di sini nih, kebenaran akhirnya terungkap. Dan jujur, ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Jadi ternyata, sosok yang dia lihat itu, adalah kakek Pak Darmo sendiri. Tapi bukan sekadar kakek biasa, guys. Dulu, kakek itu melakukan pesugihan pocong. Iya, kalian gak salah dengar. Dulu kakeknya melakukan pesugihan, dan sebagai bayarannya, dia sendiri yang jadi tumbal. Pocong itu, adalah dia. Dan selama-lamanya, dia akan terus ada di rumah itu, mencari sesuatu, mencari makanan, atau mungkin, mencari pengganti. Pak Marto sih bilang, satu-satunya, ya pindah aja, Mas. Tapi, gimana, guys? Ari nggak punya uang cukup buat pindah. Dia bisa tetap tinggal, sih. Tapi dengan satu syarat. Dia harus selalu nyediain makanan di dapur. Karena kalau sehari aja dia lupa, makanan gak ada, sosok itu bakal cari gantinya. Dan gantinya, bisa aja keluarganya sendiri. Anaknya, istrinya. Gimana, guys? Kalau kalian jadi Ari, apa yang bakal kalian lakuin? Bertahan di rumah itu, dengan resiko kehilangan keluargamu. Atau pergi, tapi nggak punya tempat tujuan. Pilihan sulit, ya. Oke, guys, sekarang kita masuk ke titik di mana Ari harus buat keputusan besar. Dia nggak punya pilihan lain. Dia harus bertahan di rumah itu sampai gajian. Dan dia harus nutupin semuanya dari istrinya. Tapi, dia punya rencana. Ari bilang ke istrinya, "Mah, mulai sekarang, kita sisihkan sedikit makanan buat tikus-tikus di dapur, ya." Tapi kita tahu, kan, guys. Itu bukan buat tikus. Itu buat sosok yang ada di dapur. Sejak malam itu, kebiasaan Ari berubah. Dia jadi sering ke dapur tiap malam. Cuma buat lihat pocong itu melahap makanan yang disediakan. Bayangin, guys, bukannya lari, bukannya takut, dia malah jadi terbiasa. Dan ini bukan tanpa alasan, karena sejak kejadian itu, rezekinya makin lancar. Sekarang hidupnya berubah. Uang nggak pernah kurang. Keluarganya makin bahagia. Tapi, harga dari semua itu, mungkin lebih mahal dari yang dia kira. Tepat setahun setelah kejadian itu, istrinya hamil. Ari seneng banget, tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Karena setelah 4 bulan, tiba-tiba, bayinya hilang. Hilang, gitu aja. Gak ada jejak, gak ada penjelasan. Tapi, kalau kalian ingat, guys, dulu ada seseorang yang udah bilang, kalau sehari aja nggak ada makanan di dapur, dia bakal cari gantinya. Sekarang pertanyaannya, apakah Ari lupa menaruh makanan malam itu? Atau, dia nggak sadar kalau sejak awal, dia udah masuk ke dalam lingkaran pesugihan yang sama? Oke, guys, sekarang kita ada di akhir cerita, atau mungkin, ini baru awal. Karena Ari sendiri belum tahu apakah kejadian hilangnya bayi itu ada hubungannya dengan sosok di dapur, atau enggak. Tapi yang jelas, ini bukan akhir dari kisahnya. Ini cuma awal dari perkenalannya dengan rumah itu. Rumah yang oleh orang-orang sekitar, disebut rumah terong. Kenapa namanya begitu? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rumah itu? Dan yang paling penting, seberapa besar rahasia yang belum terungkap? Ari bilang, masih banyak pengalaman ganjil yang dia alami di sana. Dan dia bakal ceritain satu per satu. Jadi, guys, itulah awal mula Ari dan keluarganya tinggal di rumah itu. Rumah terong, sebuah tempat yang terlihat biasa aja di luar, tapi di dalamnya, menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar cerita lama. Apakah keberuntungan Ari benar-benar datang begitu saja? Atau, dia nggak sadar kalau dia udah masuk ke dalam sebuah lingkaran yang nggak bisa dia keluarin lagi? Yang jelas, bayinya hilang. Tanpa jejak, tanpa penjelasan. Tapi, kalau kalian pikir ini akhir ceritanya, kalian salah. Karena rumah terong masih menyimpan banyak rahasia, dan Ari belum menceritakan semuanya. Jadi,
Buat kalian yang masih penasaran, ingat satu hal. Kadang, sesuatu yang nggak bisa kita lihat, bukan berarti nggak ada. Dan sesuatu yang kita anggap remeh, bisa jadi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar.